Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan yang penuh keberkahan di channel ini. Semoga setiap langkah kita senantiasa berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayangnya. Tidak lupa kita hadiahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang masa, beserta para keluarga beliau, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pembahasan ini, izinkan saya menyampaikan doa terbaik untuk Anda semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki Anda, menjaga kesehatan Anda, memudahkan urusan Anda, dan menjadikan hari-hari Anda penuh keberkahan dan ketentraman jiwa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kita memasuki pembahasan yang begitu menyentuh hati, mari tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaik Anda, agar pesan kebaikan ini terus menyebar menjadi amal jariah di dunia dan menjadi saksi kebaikan kita kelak di akhirat. Hari ini kita mengangkat tema yang sangat indah, sebuah tema yang sering kita rasakan namun jarang kita renungkan secara mendalam, yaitu tentang doa seorang anak untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Tema ini bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membangkitkan kenangan, menumbuhkan rasa syukur, serta mengingatkan kita tentang ikatan yang tidak pernah terputus meski kematian sudah memisahkan. Sahabat beriman, setiap dari kita adalah seorang anak. Kita tumbuh, belajar, tertawa, menangis, hingga mencapai kehidupan hari ini tidak pernah lepas dari pengorbanan orang tua kita. Mereka adalah sosok yang mungkin tidak pernah meminta balasan, tetapi mencurahkan semuanya. Mereka menahan lapar agar kita kenyang, menahan sedih agar kita bahagia, tidak tidur demi memastikan kita bisa terlelap dengan nyaman. Namun waktu tidak selamanya panjang. Ada masa di mana langkah kaki mereka berhenti. Suara itu tidak lagi kita dengar. Senyum itu tidak lagi menyapa hari-hari kita. Kita tiba-tiba menjadi rindu. Padahal dulu mungkin kita terlalu sibuk untuk melihat wajah mereka lebih lama. Kita merasa ingin kembali berbicara, padahal saat itu waktu sudah habis. Dan ketika manusia sudah tidak bisa kembali pada masa lalu, maka doa menjadi satu-satunya cara untuk mengirimkan cinta kepada mereka. Di dalam Al-Quran, Allah telah mengajarkan kita satu doa sangat mulia. Allah berfirman, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Ayat ini bukan sekedar doa, tetapi bentuk cinta yang diajarkan langsung oleh Allah. Di dalamnya tersimpan pengakuan bahwa kita tidak pernah bisa membalas pengorbanan mereka, bahwa ada cinta yang begitu besar sejak kita belum bisa berdiri, belum bisa berjalan, bahkan ketika kita hanya mampu menangis. Maka doa ini bukan hanya rangkaian kata, tetapi pengakuan bahwa kita mengingat apa yang telah mereka lakukan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mendoakan orang tua bukanlah amal kecil. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim bahwa apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis Muslim nomor 1631. Hadis ini menunjukkan betapa Allah memuliakan anak yang berbakti, betapa Allah menjadikan doa anak sebagai tali penghubung antara yang hidup dan yang telah tiada. Karena saat semua amal seorang hamba berhenti, doa anak tetap mengalir bagai sungai pahala yang tidak berhenti. Dan sahabatku, ketika kita memanjatkan doa, sesungguhnya tidak hanya orang tua yang diberi pahala, kita pun diberi ketenangan jiwa. Hati menjadi lembut, langkah menjadi ringan, dan hidup terasa lapang. Karena doa bukan hanya hadiah untuk mereka, tetapi rahmat untuk kita. Karena itu, sahabat beriman yang dimuliakan Allah,
Mari kita mulai pembahasan ini dengan hati yang lapang. Mari kita renungkan betapa besar cinta itu pernah hadir dalam hidup kita. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas mengapa doa seorang anak begitu berharga, serta bagaimana doa itu menjadi pelita bagi mereka di alam kuburnya. Jangan tinggalkan video ini, karena penjelasan berikutnya akan membuka sudut baru dalam cara kita mencintai orang tua setelah mereka tidak lagi hadir secara fisik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa pentingnya doa sebagai bentuk cinta yang tidak pernah terputus, kini marilah kita renungkan lebih dalam tentang mengapa doa anak begitu istimewa bagi orang tua yang telah tiada. Banyak di antara kita yang mungkin bertanya, apakah doa benar-benar sampai kepada mereka? Apakah doa itu memberikan manfaat bagi keadaan mereka di alam barzakh? Apakah doa itu bisa menjadi penolong ketika amal mereka seolah sudah berhenti? Maka jawabannya adalah, ya. Doa itu sampai, doa itu bermanfaat, dan doa itu menjadi bagian dari kebaikan yang terus mengalir. Ketika seseorang meninggal, jasadnya terkubur di dalam tanah, dan ruhnya berpindah menuju tempat yang berbeda dari dunia yang kita tinggali. Kematian memutus semua aktivitas fisik, tetapi tidak memutus cinta. Justru cinta sejati mencapai titik paling dalam saat tidak lagi bisa dilakukan dengan lisan dan sentuhan, tetapi dengan doa. Rasulullah SAW dalam banyak riwayat menegaskan bahwa doa mampu memberikan ketenangan, cahaya dan keberkahan kepada mereka yang telah wafat. Karena doa itu adalah bentuk rahmat yang Allah izinkan mengalir melewati batas ruang dan waktu. Bayangkan seseorang yang berada di alam kubur. Tidak ada lagi kemampuan untuk bersedekah, tidak ada lagi kesempatan menambah pahala, tidak ada lagi tubuh yang dapat bergerak untuk melakukan ibadah. Namun di tengah ketidakberdayaan itu, ada seorang anak yang setiap hari menyebut namanya, memohonkan ampun untuknya, meminta agar kuburnya diluaskan, agar cahaya dipancarkan, agar hisapnya dimudahkan, dan agar Allah menempatkannya di tempat terindah dalam surganya. Bukankah itu hadiah paling indah? Imam An-Nawawi dalam salah satu penjelasannya menyebutkan bahwa ketika doa dipanjatkan, Allah memperkenankan doa itu sebagai pahala yang mengalir kepada orang yang telah meninggal. Bagai sumber air yang jernih, doa itu menyejukkan keadaan mereka, seperti hadiah yang kita kirim, tetapi tidak dapat mereka jawab dengan lisan, namun dapat mereka rasakan manfaatnya. Itulah sebabnya doa anak menjadi salah satu amalan yang tidak pernah berhenti selama anak itu masih hidup dan masih mengingat orang tuanya. Sahabat beriman, mari kita sejenak mengingat masa-masa ketika kita masih kecil. Saat kita jatuh, tangan merekalah yang pertama kali menolong. Saat kita ketakutan, pelukan merekalah yang menghilangkan rasa takut itu. Saat kita lapar, keringat merekalah yang berjatuhan demi menyediakan makanan untuk kita. Saat kita menangis, air mata merekalah yang ikut mengalir. Dan ketika kita tertidur dalam pangkuan, senyum mereka menjadi saksi kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan apapun. Semua itu dilakukan tanpa berharap balasan, tanpa meminta imbalan, dan tanpa mengeluh meski menyimpan lelah. Maka ketika mereka telah tiada, bukankah doa adalah bentuk cinta paling lembut yang bisa kita persembahkan? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua, sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil." Surah Al-Isra ayat 24. Ayat ini bukan sekedar bacaan yang kita lantunkan setelah sholat. Ayat ini adalah kalimat cinta abadi, yang menegaskan bahwa kasih sayang mereka ketika kita kecil tidak pernah terbalaskan. Bahkan sekalipun seluruh dunia kita persembahkan kepada mereka, tetap tidak sebanding dengan satu malam ketika mereka menidurkan kita dengan penuh sabar. Ketika kita membaca ayat ini dengan hati yang penuh ketulusan, sebenarnya kita sedang memohon agar Allah melanjutkan cinta yang dulu pernah diberikan oleh mereka kepada kita. Kita memohon agar Allah menjaga mereka, sebagaimana dahulu mereka menjaga kita. Dan doa yang keluar dari hati seorang anak tidaklah sama nilainya dengan doa orang lain, sebab Allah memuliakan ikatan itu. Bayangkan sahabatku, suatu hari ketika kita sudah menjadi orang tua, kita merawat, mengasuh, menyekolahkan dan mendidik anak kita agar menjadi anak yang lebih baik dari diri kita. Dan ketika suatu hari kita tidak lagi mampu menemani mereka, kita berharap bahwa doa mereka akan menjadi jalan pulang menuju ridha Allah.
Begitu pula dengan orang tua kita. Mereka berjuang agar suatu hari anaknya mampu mendoakannya, bukan sekedar menangisi kepergiannya. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa doa anak soleh menjadi salah satu amalan yang terus mengalir meskipun seseorang telah berada di alam kuburnya. Bahkan malaikat mencatat doa tersebut sebagai pahala yang tidak terputus. Dan sahabat beriman yang dimuliakan Allah, bagian berikutnya kita akan membahas tentang kapan waktu paling indah untuk memanjatkan doa, serta bagaimana cara terbaik agar doa yang kita kirimkan benar-benar menjadi cahaya dan ketenangan bagi orang tua kita. Maka tetap bersama kami hingga akhir, agar rangkaian cinta yang kita kirimkan benar-benar menjadi hadiah paling sempurna untuk mereka. Kita akan melanjutkan tentang waktu-waktu terbaik berdoa, dan bagaimana memanfaatkannya agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami kemuliaan doa anak dan bagaimana doa itu menjadi cahaya bagi orang tua yang telah tiada, kini marilah kita menelusuri lebih dalam mengenai waktu-waktu terbaik untuk memanjatkan doa. Karena doa, jika dipanjatkan pada waktu yang istimewa, akan menjadi lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan naik ke langit, menembus batas ruang yang tidak lagi kita pahami, kemudian sampai kepada mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Salah satu waktu paling mulia untuk memanjatkan doa adalah di sepertiga malam terakhir. Pada saat itu, dunia berada dalam keheningan. Mayoritas manusia tertidur, malam menjadi saksi ketulusan hati para hamba yang bangun untuk bermunajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia dan menyeru, "Adakah hambaku yang memohon, maka akan aku kabulkan? Adakah hambaku yang meminta ampun, maka aku akan ampuni." Pada saat itulah doa menjadi lebih kuat, hati menjadi lebih khusyuk, dan lafaz yang kita ucapkan terasa lebih tulus. Bayangkan sahabatku, ketika pada jam-jam itu kita berdiri, menutup mata dan menyebut nama ayah atau ibu yang telah tiada. Kita mengangkat tangan dan memohon agar mereka mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dianugerahi cahaya yang melapangkan perjalanan mereka. Pada saat itu, doa yang kita kirimkan bukan sekadar kalimat. Ia menjelma sebagai hadiah yang mengalir, menjadi pelipur rindu, menjadi tanda bahwa cinta seorang anak masih hidup, meski jarak sudah terpisah. Selain sepertiga malam terakhir, waktu antara azan dan iqomah juga menjadi salah satu waktu yang mustajab. Pada waktu itu, doa tidak tertolak. Maka setelah kita mendengar suara azan, ketika hati masih basah oleh panggilan langit, sebutlah nama kedua orang tua kita. Tidak perlu panjang, cukup dengan kata-kata yang lembut dan tulus. Mintalah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, meluaskan kubur mereka, dan menempatkannya di surganya. Doa juga menjadi sangat indah ketika dipanjatkan setelah selesai menunaikan salat wajib. Pada saat itu, hati masih berada dalam kondisi suci, pikiran masih terikat pada ibadah, dan ruh kita sedang lembut dalam ketundukan. Ketika tangan terangkat, kita memohon agar Allah memberikan ampunan bagi mereka. Sungguh tidak ada doa yang sia-sia jika keluar dari hati seorang anak yang mencintai orang tuanya. Namun, sahabatku, jangan pernah beranggapan bahwa doa hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu saja. Karena terkadang rindu hadir tanpa rencana. Ada saat ketika kita sedang berada di tengah kesibukan, tiba-tiba kita teringat sosok mereka. Ada hari ketika kita membaca sesuatu, lalu terlintas wajah mereka dalam ingatan. Atau ada momen sederhana ketika tercium aroma masakan yang dahulu sering mereka buat. Pada saat itu, meskipun hanya satu kalimat, "Ya Allah, ampunilah ibu dan ayahku," doa itu tetap bernilai besar. Allah tetap mendengar, malaikat tetap mencatat, dan pahala tetap mengalir. Sahabat beriman, doa menjadi bukti bahwa cinta seorang anak bukan hanya ucapan, bukan hanya kenangan, tetapi amalan yang nyata. Seorang anak yang berbakti bukan sekadar yang mampu memberi hadiah saat orang tuanya masih hidup, tetapi yang tetap mengingat dan mendoakan ketika mereka telah tiada. Seorang anak yang berbakti adalah yang mengantar orang tuanya kembali kepada kebaikan, meski dirinya tidak lagi mampu menyentuh jasad mereka. Dan Allah menjanjikan bahwa setiap kebaikan itu akan kembali menjadi keberkahan bagi sang anak. Ketika kita mendoakan mereka, sebenarnya kita sedang membersihkan jalan hidup kita sendiri. Ketika kita meminta agar kubur mereka diterangi, hati kita pun ikut diterangi. Ketika kita memohon agar dosa mereka diampuni, Allah pun akan memberikan ampunan kepada kita. Inilah rahasia kebaikan yang tidak banyak orang sadari.
Sahabat beriman, jika ada di antara kita yang merasa belum memberikan yang terbaik untuk orang tua ketika mereka masih hidup, jangan bersedih. Jangan merasa bahwa semuanya sudah terlambat, karena doa mampu menyempurnakan apa yang belum sempat kita lakukan. Doa dapat menggantikan tangisan yang belum terucap, doa dapat mengisi ruang yang pernah kosong, dan doa dapat menjadi tanda pengakuan bahwa cinta itu masih ada. Maka, mulai saat ini, mari jadikan doa kepada orang tua sebagai pembiasaan harian. Jadikan ia sebagai bagian dari sujud malam kita, bagian dari istighfar kita, bagian dari zikir kita, dan bagian dari setiap langkah kehidupan yang kita jalani. Pada bagian berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan yang tak kalah indah, yaitu bagaimana doa yang kita panjatkan tidak hanya menjadi hadiah untuk orang tua, tetapi juga menjadi keberkahan untuk hidup kita sendiri di dunia. Kita akan membahas bagaimana doa dapat membuka pintu rezeki, mendatangkan kedamaian hati, serta menjadi penolong di saat kita menghadapi ujian hidup. Maka, jangan lewatkan bagian selanjutnya, karena kita akan memasuki penutup yang akan merangkum seluruh perjalanan keindahan doa ini. Sekarang kita tiba di bagian penutup perjalanan pembahasan ini. Setelah melalui berbagai penjelasan, pemahaman, dan penjabaran panjang tentang makna penerapan ilmu dalam kehidupan, tentang kesungguhan dalam memperbaiki diri, serta tentang bagaimana perubahan dimulai dari hal yang paling kecil dan paling dekat, maka pada akhirnya kita menyadari bahwa yang paling penting bukan hanya mengetahui, tetapi menindaklanjuti apa yang kita ketahui. Ilmu tanpa penyertaan amal akan layu dan tidak memiliki pengaruh apa-apa. Akan tetapi, amal yang didasari kesadaran dan pemahaman akan menjadi cahaya yang memantulkan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Setelah melewati bagian sebelumnya, kita belajar bahwa langkah perubahan tidak pernah harus besar, tidak pernah harus langsung sempurna, dan tidak pernah harus menunggu momen paling ideal. Justru sebaliknya, ia dimulai dari keadaan yang ada, dari diri yang apa adanya, dari lingkungan yang mungkin belum mendukung sepenuhnya, maupun dari kemampuan yang masih bertahap. Perubahan selalu dapat lahir pada titik ketika seseorang berani berkata dalam hati, "Aku ingin menjadi lebih baik." Kalimat sederhana itu seringkali menjadi awal dari sesuatu yang besar. Seringkali manusia berpikir bahwa kebaikan itu harus terlihat besar dan nyata, padahal yang paling bernilai adalah ketulusan dalam langkah kecil. Ada seseorang yang tidak terlihat menonjol, tetapi ia menjaga satu amal baik setiap hari. Ada yang mungkin tidak banyak bicara, namun ia memperbaiki sikapnya sedikit demi sedikit. Ada yang mungkin tidak menunjukkan perubahan besar secara langsung, tetapi ia memulai dengan membangun kebiasaan baik dari hal paling ringan. Itulah hal-hal yang pada akhirnya menciptakan kualitas diri. Tidak jarang kita menunda kebaikan hanya karena merasa belum siap. Padahal kesiapannya tidak akan datang sebelum tindakan mendahuluinya. Seseorang baru akan terbiasa ketika ia memulai. Ia baru kuat ketika terus melatih diri. Ia baru menjadi contoh ketika ia terus mempertahankan konsistensi. Menunda hanya akan menjauhkan. Sementara memulai, membuka peluang perubahan yang lebih luas. Ketika kita melihat kembali apa yang telah kita lalui, kita akan sadar bahwa tidak ada hasil tanpa proses. Tidak ada pencapaian tanpa perjalanan. Tidak ada perubahan tanpa langkah awal. Dalam perjalanan memperbaiki diri pasti ada jatuh dan bangun. Kita pernah merasa lemah, mungkin pernah malas, pernah hilang arah, atau justru pernah merasa sudah cukup baik sehingga berhenti berusaha. Tetapi disitulah manusia diuji, bukan pada saat ia mampu berdiri tegak, melainkan ketika ia mampu bangkit setelah jatuh dan mampu kembali ketika hilang arah. Kesalahan masa lalu bukan akhir dari segalanya, justru disitulah pengalaman yang akan menjadi dasar pertumbuhan. Allah membuka pintu perbaikan kapanpun seorang hamba ingin kembali. Bahkan ketika seseorang merasa tidak layak, ketika ia merasa tidak mampu, atau merasa sudah terlalu banyak kesalahan, pintu itu tetap tersedia. Selama hati masih tergerak untuk berubah, maka perubahan masih mungkin dilakukan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada jalan yang tertutup. Seberat apapun masa lalu, masa depan tetap bisa diarahkan. Dan pada akhirnya, seluruh usaha hidup akan berhenti pada satu titik. Apa yang kita tinggalkan? Ilmu yang bermanfaat, kebaikan yang terus berjalan, sikap baik yang pernah ditiru orang lain, doa dari anak atau murid yang pernah belajar sesuatu dari kita. Semuanya akan menjadi jejak yang tidak berhenti meskipun langkah kita sudah terhenti. Rasulullah telah bersabda bahwa amal manusia terputus setelah meninggal kecuali 3 hal. Salah satunya ilmu yang bermanfaat.
Dari sini kita belajar bahwa setiap perubahan yang kita lakukan bukan hanya untuk kepentingan diri kita hari ini, tetapi menjadi warisan yang bertahan jauh setelah kepergian kita. Ketika kita keluar dari pembahasan ini, semoga ada sesuatu yang tinggal. Bukan sekedar tulisan yang selesai dibaca, bukan sekedar pengetahuan yang lewat begitu saja, tetapi ada langkah kecil yang disimpan dalam hati, ada niat yang diperbaharui, ada tekad yang diperkuat. Dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk menjaganya. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang dipelajari sebagai cahaya yang menuntun, menjadikan setiap langgah sebagai amal yang bernilai, dan menjadikan setiap usaha sebagai investasi kebaikan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang terus memperbaiki diri, meskipun perlahan, namun tidak pernah berhenti. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika materi ini bermanfaat, silahkan dukung dengan like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaatnya. Tetap nantikan video berikutnya, insya Allah kita akan membahas hal-hal yang lebih mendalam, lebih luas, dan semoga lebih memberi kebaikan. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.